Selamat malam Ibu Keti dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian teks tanggapan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tanggapan didefinisikan sebagai sambutan terhadap ucapan yang bisa berupa kritik, komentar, dan sebagainya. Sementara itu dilansir dari repositori Universitas Islam Negeri UIN, tanggapan didefinisikan sebagai salah satu pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menggunakan informasi dan menafsirkan pesan. Dilansir dari repositori Universitas Muhammadiyah Purwokerto UMP, menurut Sujanto tahun 2004, tanggapan adalah gambar pengamat yang tinggal di kesadaran kita sesudah mengamati. Ciri-ciri teks tanggapan. Oleh karena itu, pada umumnya teks tanggapan memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, isi bersifat objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data. Yang kedua, memiliki kaidah bahasa tersendiri agar disampaikan secara jelas dan logis serta tepat. Yang ketiga, memiliki struktur teks yang terdiri dari evaluasi, deskripsi, dan juga penegasan kembali akan kita bahas setelah ini. Fungsi teks tanggapan. Tentunya adanya teks tanggapan ini memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan yang membangun terhadap suatu hal agar bisa lebih baik lagi. Yang kedua, sebagai wadah komunikasi antar sesama penanggap dapat berdialog melalui sebuah konteks, deskripsi, dan penilaian terhadap suatu hal. Yang ketiga, mengapresiasi sebuah karya atau kebijakan atau pemerintah dengan memperhatikan setiap detail sejelas mungkin. Yang keempat, memberikan saran akan suatu hal secara sistematis dan terarah sehingga tanggapan menjadi penilaian atau evaluasi secara objektif dan bukan pujian atau kritikan semu. Kaidah pembahasan teks tanggapan. Kaidah pembahasan yang biasanya ada atau kita temukan di dalam teks tanggapan: kalimat kompleks merupakan kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kalimat ini merupakan kalimat yang mempunyai dua struktur dan juga dua kata kerja atau verba. Yang kedua, konjungsi. Untuk menggabungkan induk kalimat dengan anak kalimat biasanya dalam teks tanggapan menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang ketiga, rujukan atau referensi. Untuk menyokong suatu tanggapan, referensi atau rujukan bisa dimanfaatkan sebagai dukungan informasi atau tanggapan yang diberikan. Diksi atau pemilihan kata. Agar sebuah tanggapan jelas dan mudah dipahami, tentunya pemilihan kata atau diksi dalam sebuah teks tanggapan juga perlu menjadi hal yang dipertimbangkan dengan baik. Yang berikut, struktur teks tanggapan. Pada dasarnya, struktur dalam sebuah teks tanggapan terdiri dari evaluasi. Merupakan bagian awal yang berupa pernyataan umum mengenai isu atau suatu hal yang menjadi konkret atau fokus dari penanggap sehingga pembaca mengetahui fokus permasalahan atau gagasan dari teks tanggapan tersebut. Yang berikut, deskripsi teks. Merupakan bagian inti pembahasan yang diangkat oleh penanggap, biasanya berisi opini penanggap dari berbagai sudut pandang dan juga informasi serta fakta-fakta pendukung opini tersebut. Yang terakhir, penegasan ulang. Pada bagian akhir biasanya berupa simpulan yang diambil oleh penanggap atau bisa juga berupa saran atau masukan dari penanggap yang berkaitan dengan pembahasan yang diangkat. Sekian presentasi saya, terima kasih.